bacaan kitab suci kita diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbasuh sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan bagaikan sebuah peperangan. Orang percaya diibaratkan sebagai seorang prajurit yang berperang. Wah, ini menarik, Saudara. Sebab apa? Peperangan itu ternyata tidak melawan darah dan daging, ayat 12. Artinya bukan peperangan fisik antar sesama manusia, bukan gelut gitu, bukan diajar untuk menerapkan kekerasan fisik, bukan, tetapi ini sebuah ibarat, sebuah penggambaran bahwa lawan kita, musuh orang percaya adalah bukan darah dan daging. Tetapi dikatakan di sana ayat yang ke-12, melawan pemerintah-pemerintah. Jangan dikasih titik ya. Melawan pemerintah-pemerintah titik, bukan. Wah, ini orang Kristen melawan pemerintah ini, atau melawan penguasa, bukan titik. Tetapi ini satu kesatuan ya. Perhatikan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi di dalam kegelapan atau roh-roh jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara, melawan kegelapan, melawan dosa. Kita melawan satu oknum, bolehlah dikatakan begitu, yang menguasai, yang menjadi penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu peperangan kita. Satu kuasa yang bukan darah dan daging, tapi memiliki kekuatan untuk menguasai, walaupun tidak maha kuasa, tetapi memiliki kuasa untuk bisa mengendalikan atau merasuki orang percaya. Apa yang dikuasai? Mindset, pola pikir. Mengapa pola pikir? Saudara-saudara, saya sudah pernah mengatakan, kalau orang Kristen didatangi roh jahat dalam bentuk fisik itu, mboten wedi. Dalam nama Yesus aku usir engkau. Enggak ada yang takut. Jenengan ditekani roh-roh jahat yang bermanifestasi menjadi apa begitu, datang ke jenengan, saya yakin penjenengan enggak takut. Pasti langsung ditengking. Pasti langsung diusir dalam nama Yesus, karena panjenengan, saya percaya, memiliki iman yang luar biasa. Tetapi yang paling berbahaya adalah
ketika pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap itu main di pola pikir. Kenapa pola pikir? Kenapa mindset? Sebab mindset, pola pikir itu yang menjadi dasar seseorang mengambil keputusan. Ingat renungan minggu yang lalu tentang kita belajar soal hikmat. Orang percaya perlu berhikmat dalam mengambil keputusan. Sebab apa? Rangkaian keputusan itu yang membentuk karakter hidup kita. Jadi karakter itu dibentuk dari rangkaian keputusan-keputusan, dan keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan pola pikir. Lah nek pola pikir ini dikuasai oleh pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, ini kudak bahaya Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah sifat dan karakter orang Kristen yang penuh dengan dosa dalam kegelapan. Niki sing bahaya, kadang-kadang mboten ketara. Itu sebab Paulus mengingatkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, gak musuh dulure, gak musuh sesama manusia, tetapi melawan pola pikir itu yang justru nanti kalau pola pikirnya dikuasai kegelapan, justru akan bisa menjadi peperangan antar manusia. Karena sekali lagi pola pikir yang membentuk keputusan, dan keputusan-keputusan itu menjadi satu rangkaian yang membentuk pola hidup kita, karakter. Itu sebab orang Kristen harus selalu menang pikirannya, harus selalu menang mindsetnya. Dan itu tidak mudah. Baik pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, ataupun pada saat kita menghadapi situasi yang berlimpah berkat sekalipun. Itu apa ya saudara, berpotensi membuat kita juga lupa bahwa mindset pola pikir ini harus selalu berada di dalam pola pikir Kristus. Dan itu tidak mudah saudara, itu tidak gampang. Maka mari hari ini kita akan belajar merenungkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang menang, menjadi orang Kristen yang pikiran, pola pikir, mindsetnya tidak dikuasai oleh musuh, penghulu-penghulu udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Bagaimana caranya? Yang pertama, panjenengan dan saya harus makin kuat di dalam Tuhan. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bahasa Yunani, bahasa aslinya endunamo, mengandung kesan memperkuat, meningkatkan kekuatan. Jadi begini saudara, gambarannya, tembok botol merah itu kan sudah kuat. Wes ora apa-apa aku tanggoni abangan, karena sudah kuat. Tetapi dia akan menjadi lebih kuat lagi, gitu kan. Kalau kemudian ditambahi material-material yang lain. Karena tembok bata merah itu ada batas kemampuan dia menahan beban. Bayangkan kalau dia dipakai sebagai tembok pertahanan, nggak kuat, maka perlu ditambah material yang lain. Entah itu ditambah temboknya, dilapis-lapis lagi, entah itu ditambah semen, plester, aci, atau ditambah rangkaian besi supaya menjadi semakin kuat lagi. Nah, kata jadilah hendaklah kamu kuat itu begitu. Kita mungkin sudah memiliki kekuatan karena kita dikaruniai pola pikir. Tetapi pola pikir kita harus lebih kuat. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan, begitu loh. Ada material lain yang memperkuat pikiran kita, yaitu kehendak dan juga hikmat Tuhan, yang memperkuat pola pikir kita. Sebab kalau tidak,
kita akan mudah dikuasai. Material yang lain itu, ruang bagi material yang lain itu akan ditempati oleh pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu udara yang gelap itu. Itu sebab kita selalu mendengar pikiran wong Kristen itu kudu duwe pola pikir positif. Kudu positif thinking. Sebab apa? Nek orang Kristen pikirannya kosong. Kalau orang Kristen itu pikirannya negatif, itu membuat ruang kosong sehingga nanti ditempati penghulu-penghulu udara itu. Maka Paulus berkata, hendaklah kamu kuat atau menambah kekuatanmu dengan material yang lain, yaitu kuasa Tuhan, diisi dengan pikiran-pikiran yang positif di dalam Tuhan. Itu caranya. Supaya kita tidak rapuh dengan nek pun wis dalam situasi yang sulit, situasi berat. Ini bahaya kalau pikirannya kosong biar. Dalam saat-saat seperti itu nek orang Kristen gak memperkuat pola pikir, memperkuat iman dalam kuat kuasa Tuhan, bahaya Bapak Ibu. Sebab di dalam pola pikir ini yang membentuk ketetapan hati. Dan ketetapan hati itu berpengaruh kepada segala hal termasuk fisik kita. Itu baru satu sisi soal sakit. Belum lagi dalam soal-soal yang lebih kompleks di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka orang Kristen harus memperkuat imannya. Hendaklah kamu kuat. Semakin memperkuat, mempertebal pola pikir di dalam kuat kuasa Tuhan. Sing dinggo kudu pikirane Gusti Yesus. Sing dinggo kudu pikiran saka kitab suci. Sing dinggo kudu, sing dituruti niku harus pikiran yang datang dari Tuhan. Dan ini kan tidak mudah. Maka orang-orang Kristen yang terlatih, yang mengkondisikan diri dan rohaninya setiap saat, belajar hikmat setiap saat, memahami kehendak Tuhan, maka dalam situasi-situasi sulit seperti itu, saya yakin Roh Kudus akan memunculkan segala sesuatu yang telah kita pelajari itu. Dia akan lebih tangguh menghadapi situasi-situasi dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kuat di dalam Tuhan dan juga kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menggambarkan orang Kristen sebagai seorang prajurit ya. Nah, prajurit itu kan punya equipment, punya perlengkapan khusus untuk berperang. Enggak ada prajurit wong-wong tok perang, enggak ada. Dia punya peralatan dan perlengkapan, dan yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkannya adalah tentara yang ada waktu itu. Maka kita akan mengenal alat-alat yang bernama ketopong. Kita akan mengenal peralatan yang bernama baju zirah, kasut, perisai. Nah, menariknya Paulus mengatakan kenakanlah. Artinya perlengkapan itu sudah tersedia loh. Yonggih jadi prajurit mesti perlengkapannya tersedia. Nah, melu perang kan mboten leren mikir, aku sesuk perang nggawa senjata apa ya? Masih aku tak jika koperasi sik tangguh tuku senjata kan mboten. Aku nggawa peluru papat, wah nek papat duitku karek semene nggo tuku sesuk aku mangkate perang sesuk nek duwe duit nggo tuku peluru kan tidak. Seorang prajurit, seorang tentara ketika mau menjalankan operasi militer pasti kan semua sudah tersedia sesuai keperluan. Wah, ini operasi medan tempurnya gunung-gunung. Wah, ini alatnya ini ada drone, ada senjata apa untuk penembak runduk, ada untuk penembak senapan mesin dan lain, semua sudah disiapkan, tinggal bawa. Wah, ini medannya ini rawa-rawa ini, kita perlu pasukan amfibi. Wah, ini senjatanya ini, sudah siap. Kan nggak ada tentara mikir, engko sih ngenteni sasi ngarep nih aku berbayaran tangguh tuku senjata tangguh perang, kan nggak ada. Sudah dicepai dan kenakanlah. Demikian juga orang Kristen di dalam pertempuran melawan mindset yang penghulu-penghulu yang menguasai
mindset, pola pikir yang bukan darah dan daging, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu. Ada perlengkapan yang disediakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Peralatan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Enggak usah saya jelaskan ya kebenarannya itu apa gitu. Panjenengan sudah pirsa bahwa kebenaran sejati hanya di dalam Gusti Yesus. Niku sing dienggo sabukan. Konceng, nek mboten nggih celanane pelorot Bapak Ibu. Menjadi sesuatu yang memalukan. Yang kedua, baju sirah keadilan. Baju sirah niku cara sakniki rompi anti peluru. Keadilan, panjenengan harus memiliki keadilan. Dan juga tidak perlu saya jabarkan keadilan niku sing kaya napa, panjenengan pun pirsa. Wong Kristen sing adil keadilan. Orang Kristen yang benar, yang hidup dalam kebenaran Kristus niku sabuke, niku rompi anti pelurune, niku baju sirahnya. Kasut pemberitaan Injil damai sejahtera. Kasut niku sepatu. Jadi sepatu yang membuat kita bisa melangkah adalah pemberitaan Injil damai sejahtera. Mboten malah nek tiyang Kristen mlaku-mlaku ning dindi malah angkara murka yang disebarkan. Tetapi dalam perjalanannya dia bersepatukan, berkasutkan pemberitaan Injil, pembawa damai sejahtera, memberitakan Injil. Lah niku dak pun nonton sedoyo Bapak Ibu. Sudah ada kan kebenaran, keadilan, pemberitaan Injil damai sejahtera. Niku kan pun wonten, kita kan hanya tinggal memakai perisai iman. Coba panjenengan bisa melihat dalam ayat yang ke-14 itu ya, sampai dengan ayat 17 itu kan ada itu daftarnya. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 14 sampai ayat 17 ini sudah tersedia. Nek dijabarkan diringkas gini ku mau ikat pinggang kebenaran, sabuk kebenaran, baju sirah, rompi anti pelurunya keadilan. Kakimu berkasutkan pemberitaan Injil damai sejahtera. Perisainya tamengnya iman. Wah niku wau nek mboten duwe iman jenengan koyok lunga perang ning tamenge bolong. Nah, imannya harus punya, dan itu iman kan sudah ada. Jenengan tinggal ngambil dikenakan tinggu. Ketopong niku topi baja. Keselamatan yang melindungi mindset kepala ini dari serangan sniper musuh. Boten kita lagi jengongok nggih kena. Tetapi kalau kita pakai topi baja akan melindungi kita dari kecelakaan yang fatal. Senjatanya, pedang roh, yaitu firman Allah. Niki kok mboten terus firman Allah niki ditemplekno ning pedang ngoten apa dinggo ngusir. Ngusir ngeten mboten. Dinggo nyawat. Iblis pergi disawat mboten. Tetapi yang dimaksud pedang roh adalah seperti ketika Gusti Yesus dicobai di padang gurun, dia menggunakan senjata firman Allah, ayat-ayat kitab suci untuk membentuk pola pikirnya. Ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus berkata, orang hidup tidak hanya dari roti saja. Itu kan firman Allah dalam kitab Ulangan. Membentuk mindset Gusti Yesus. Dan itu menjadi teladan bagi saya dan saudara. Firman Allah yang kita pelajari, lalu kita renungkan, menjadi membentuk mindset, pola pikir kita, itu menjadi senjata pedang kita untuk melawan pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran yang jahat dan negatif itu. Dan kita bisa mengusirnya, nyala iblis. Dan biarlah hanya pikiranku terisi oleh firman Allah. Dan ini kan satu proses yang panjang. Dan itu kan pun wonten kabeh kebenaran,
keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, firman Allah niku kan pun wonten kabeh. Dan Paulus menggambarkan itu sebagai sebuah peralatan dan karek nganggo. Ikat pinggangnya kebenaran, baju zirahnya, rompi anti pelurunya keadilan, sepatunya pemberitaan Injil damai sejahtera, perisainya iman, helm topi bajanya keselamatan, senjatanya pedang rohnya firman. Niku kan karek nganggo. Lah jenengan kalih kula lali nganggo re. Napa ancen mau nganggo rasa-rasa memberitakan Injil damai sejahtera nggih jenengan padha karo perang orang nganggo sepatu. Jenengan hidup dalam ketidakadilan. Lah perang padha karo orang nganggo rompi anti peluru nggih ketembak. Kita tidak beriman nggih padha karo perang orang nganggo tameng. Kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya padha karo perang orang nganggo topi baja. Niki jenengan panjenengan ingat-ingat dan kita kenakan itu setiap hari. Kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan dan firman Allah itu kelengkapan senjata Allah. Kalau itu lengkap ada di dalam kita, kita akan dapat memenangkan pertarungan ini. Mengenakan nggih. Lah nek ana lengkap macam Pak kabeh tentarane mau lunga dhewe. Rasa sepatu nan sandalan lah. Jenengan nek ketembak ya aja disalahno karo komandan karo atasan wis disiapno senjatane. Maka kemudian ada banyak orang Kristen yang jatuh, orang Kristen yang terpuruk, yang gagal karena tidak mau mengenakan wis cempak. Jadi kata kuncinya ada pada kenakanlah, gunakan. Yang ketiga, untuk menjadi orang Kristen yang menang, ini tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar, sebab kita semua sudah tahu. Yang ketiga, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah ini kita pun cepat mboten usah dijabarno Ibu. Jadi berdoa dan berjaga-jaga itu tidak sama dengan punya pengertian tentang doa gitu. Paham nggih maksudnya nggih? Orang yang punya komitmen berdoa itu tidak sama dengan orang yang punya pemahaman tentang berdoa. Sebuah pengetahuan tentang berdoa niku durung tentu dipraktekno. Tapi wong nek sing praktekno doa niku ini mesti kok nek ana pelajaran tentang doa mesti wis paham. Jadi ini saya tidak perlu utarakan panjang lebar berdoa itu seperti apa, berjaga-jaga itu seperti apa, tetap berdoa itu seperti apa, nggih tetap berdoa terus dalam permohonan yang tak putus-putusnya kata Paulus. Dan berjaga-jaga artinya niku lho ampun leno, pikirane kudu dikuatkan dalam Tuhan. Ampun leno, napa jenenge niku? Seluruh senjata Allah dikenakan. Nggih, sadar dan berjaga-jaga. Ampun ngantos leno. Nah niku maksudnya kan tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ya, langsung aja kita praktekkan berdoa dan berjaga-jaga. Dan jangan lupa Paulus juga mohon didoakan. Itu sebab saya mengatakan di awal ini berlaku semua untuk hamba Tuhan, untuk jemaat. Karena kita semua memiliki status yang sama sebagai orang Kristen. Paulus minta didoakan, doakanlah saya supaya aku bisa dikaruniakan perkataan yang benar. Maka doakanlah saya juga. Doakanlah majelis, doakanlah pelayan-pelayan gereja supaya saya bisa melayani dengan benar. Dan Paulus mengatakan demikian, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana aku berbicara. Artinya dongakno aku ben aku bisa melayani dengan benar, kata Paulus. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semuanya? Sudahkah menjadi orang Kristen yang menang? Itu 3 kuncinya. Makin kuat dalam Tuhan, mengenakan seluruh senjata Allah, perlengkapannya, kita berdoa terus, dan jangan lupa berjaga-jaga. Berdoanya sambil berjaga-jaga, ojo leno. Jangan hanya menjadi doa yang rutin, hanya doa yang menjadi formalitas macamnya supaya dungu-dungu. Tidak, tetapi dan kehilangan roh. Tetapi berdoa, berjaga-jaga, menjaga mindset supaya enggak leno. Gusti berkahi Bapak Ibu dan Saudara semuanya.
selamat memenangkan pertempuran ini di dalam Tuhan. Amin.